Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rusdan Handoyo Utomo. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, khususnya pada program studi Sains Biomedis. Fokus keahlian dan pengajaran saya berpusat pada mekanisme molekuler penyakit kanker yang saya tuangkan dalam salah satu mata kuliah inti yang saya ampu, yaitu biologi kanker. Mata kuliah biologi kanker ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik sel kanker, patogenesis molekuler yang melibatkan onkogen dan gen penekan tumor, hingga mekanisme metastasis dan prinsip terapi kanker modern. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kami targetkan adalah agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis serta mampu merancang penelitian terkait karsinogenesis. Secara spesifik, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini menuntut mahasiswa mampu mengaitkan relevansi karakteristik biologi sel dengan kondisi klinis pasien kanker. Untuk teknik penilaian, kami menggunakan pendekatan holistik yang terdiri dari ujian tengah semester dengan bobot 40%, ujian akhir semester 40%, dan tugas pembuatan media edukasi 10%. Assessment dilakukan melalui soal esai singkat dan multiple choice atau pertanyaan pilihan ganda berbasis skenario untuk menguji kedalaman analisis mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan cuplikan rekaman pembelajaran pada pertemuan ke-12 mengenai diagnosis kanker. Dalam topik ini, saya mengajak mahasiswa untuk berinteraksi dalam mendalami konsep krusial dalam membedakan jaringan normal versus kanker secara molekuler dan histopatologi. Saya juga menggunakan teknik live polling seperti Mentimeter untuk bisa mengukur pengetahuan mahasiswa mengenai topik kuliah saat berinteraksi. Pilihan keliru yang mahasiswa buat dalam Mentimeter tersebut akan saya jelaskan kekeliruannya sehingga mahasiswa memahami mengapa pilihan tersebut kurang tepat. Dalam mata kuliah ini, kita juga akan membedah aspek klinis yang sering menjadi perdebatan, yaitu risiko kekambuhan kanker akibat tindakan biopsi, serta pentingnya periode antara biopsi hingga operasi. Selain itu, saya menekankan penggunaan teknologi imunohistokimia dan validasinya untuk memastikan akurasi diagnosa sebelum terapi dilakukan, sebagaimana yang akan Bapak Ibu saksikan cuplikan rekaman video kuliah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Ya. Alhamdulillah, jadi hari ini kita mau bahas mata kuliah kita di biologi kanker, khususnya mengenai kita mengetahui terkait dengan diagnosis. Ya, dengan diagnosis, apa itu diagnosis? Jadi kalau konsep diagnosis itu dari kata apa sih? Dari kata dia, ya, di antara dan know itu to know, untuk mengetahui. Jadi membedakan apa? Di antara apa? Di antara disebut dengan normal sama yang tidak normal. Nah, itu konsep dari diagnosis. Ya, lanjut. Nah, jadi pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana nih kita bisa mengetahui perbedaan normal sama tidak normal gitu ya. Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya di prakteknya seorang wanita ada benjolan. Nah, dia kan kadang-kadang kan khawatir, ini apa ini gitu. Mau tidak mau harusnya itu diambil core biopsi. Nah, berarti ditusuk. Cuma pertanyaannya adalah, lanjut, ketika misalnya dilihat ini kan bisa kelihatan nih, ini sel normal, ini sel kanker. Cuma untuk bisa ngelihat ini kan kita nggak bisa dari meraba kan, mau nggak mau harus diambil sampelnya. Nah, lanjut. Nanti kalau misalnya dilihat bawah mikroskop, kelihatan nih, kalau saya bukan patolog, di sini ada Dr. Diana, sebagai patologis, dia bisa tahu tuh, oh kalau misalnya ini normal seperti gini, nah kalau benign itu selnya juga banyak banget, tapi bukan kanker. Ya, jadi ini contoh yang kanker. Nah, lanjut. Ini adalah gambarannya, sudah sama-sama benjolan, bedanya apa sih antara jinak sama ganas? Kalau dia jinak, dia nggak kemana-mana. Tapi kalau dia ganas, nah ini yang kemana-mana. Ini yang sebetulnya membunuh pasien kanker payudara, bukan karena ada tumornya, bukan ada benjolannya, tapi ketika selnya pindah. Dan itu dia triselnya. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih biopsi meningkatkan risiko menjalarnya kanker? Gitu. Nah, silakan masuk ke Menti. Nah, jadi ini bisa masuk ke Menti. Oke, kasih. Nah, jadi banyak banget wanita itu ketika dia punya benjolan, dia tidak mau dibiopsi. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kankernya malah jadi makin ganas gitu ya. Nah, coba silakan dilengkapi kira-kira jawabannya seperti apa. Kok nampaknya sudah ijma gitu ya, konsensus aman gitu ya. Ya mungkin karena kita belum pernah ngerasain di biopsi mungkin kali ya, jadi kita ngomong aman-aman aja. Sebenarnya jawabannya adalah, nah ini jawabannya.
Jawabannya ternyata ada risiko kekambuhan sebetulnya. Ada kekambuhan. Jadi yang terjadi adalah ketika ini ditusuk, itu nanti akan menimbulkan reaksi inflamasi. Dan itu akan merekrut banyak sel, ya seperti makrofag, dan dia membuat sel kanker ini justru menemukan jalan baru. Ini kan ditusuk gitu kan. Coba kita lihat next slide. Nah ini satu penelitian yang cukup baru ya, tahun 2005. Mereka melihat data dari 176.000 wanita yang stadium awal. Oke, stadium awal. Lalu mereka lihat tingkat kematian mereka. Dasarnya apa? Dasarnya mereka mau tahu berapa lama delay dari biopsi sampai dia operasi. Karena ketika di biopsi tujuannya apa sih? Biar tahu sakitnya apa ya kan? Biar tahu sakitnya apa. Jadi kalau misalnya ternyata betul keganasan, ya harusnya ditindaklanjuti dengan operasi, dengan terapi. Nah di sini mereka mulai menghitung, kalau misalnya kita anggap 30 hari standar gitu ya, kan nunggu ruang, nunggu dokter segala macam gitu kan sekitar 30 hari. Itu sebagai tingkat kematian standar lah gitu. Tapi mereka juga hitung 60 hari, 90 hari, sampai 120 hari. Peningkatan kematiannya hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Maknanya apa? Jadi teman-teman juga jangan terlalu paranoid juga ya. Ini kita bicara early stage. Early stage itu survival sampai 10 tahun itu very good. 90% ke atas. Tapi kita bicara yang 10% tadi itu. Ada juga dia masih early stage tapi ternyata bisa meninggal. Nah, ini yang menjadi concern. Artinya apa? Di sini ketemu sekitar angka 53 hari. Jadi kalau misalnya udah biopsi, jangan terus nanti pindah mencari obat yang lain. Itu yang harus disampaikan. Ya. Jadi bukan berarti hindari biopsi, bukan. Tapi jangan tunda operasi. Yang terjadi adalah, udah tahu nih keganasan gitu kan. Terus mungkin cari obat yang lain, obat alternatif, terapi alternatif. Akhirnya setelah mungkin 2 bulan, 3 bulan, balik lagi ke dokter, apa yang terjadi? Metastasis udah mungkin kemana-mana. Kalau udah metastasis nggak bisa dioperasi lagi, ya? Oke. Nah di biopsi itu di infonya segera langsung dioperasi. Ada standarnya nggak sih ketika dia itu nggak beresiko gitu, tapi emang harus dibiopsi, jatuhnya malah nanti menyebar kan? Nah itu ada standarnya nggak sih Pak? Sedangkan tadi. Jadi fungsi biopsi itu sebetulnya untuk menegakkan diagnosis. Jadi pertanyaan besarnya adalah benjolan itu isinya apa? Dia yang jinak atau dia yang ganas. Fibroadenoma itu biasanya jarang jadi kanker, kecuali kalau dia dari riwayat keluarga misalnya. Oke, nah itu kan lebih enak nanti untuk terapinya. Jadi kita sebetulnya ini mau nggak mau itu harus di biopsi sebetulnya. Ya. Tapi kalau yang di penelitian itu yang jarak antara biopsi dan terapinya itu memang di early stage ya Pak? Semuanya early stage. Jadi mereka fokus semua kasus 176.000 itu early stage, stadium 1-2. Tapi maksud saya, jadi jangan sampai kita mengkomunikasinya keliru. Oh nanti kalau ditusuk besok pecah. Enggak seperti itu gitu ya, bukan seperti itu juga. Terima kasih. Lanjut. Nah, jadi pertanyaannya sekarang saya ke kanker paru. Kanker paru ini unik. Jadi sekarang bayangin CT seperti ini. Ketika dibuat CT seperti ini kadang-kadang mungkin ada kasusnya relatif mudah ya. Oh ini pasti ke arah TB nih. Oh ya ini ke arah kanker. Kan mereka juga ngelihat batuknya segala macam gitu ya. Tapi ini buat gambaran aja. Sama-sama ada massa. Sama-sama ada massa gitu kan. Ini mana yang mana? Gitu. Bagaimana sih sebetulnya pengambilan sampel kanker paru? Lanjut. Memang kalau yang bicara CMAME itu relatif straightforward karena lokasinya di luar. Tapi kalau kita bicara paru itu kan kayak balon gitu ya. Kalau kita tusuknya nggak hati-hati, nah ini kan balonnya warna merah. Harusnya balonku warna hijau yang meletus ya. Oke. Nah coba lanjut. Tapi sebetulnya nggak seheboh ini gitu ya. Ada caranya, itu namanya CT guided. Memang harus di-guided supaya nanti ketika masuk itu aman. Berarti untuk ngambil apa? Biopsinya. Simula nanti supaya clear juga. Ini tuh kanker paru atau misalnya yang lain gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi kalau sekali lagi setelah dibiopsi, dokter patolog bisa ngelihat ini arahnya kemana, ini yang normal, ini yang kanker. Saya juga mungkin ini sih selnya banyak gitu ya, ini selnya sedikit, mungkin normal. Oke, lanjut. Nah,
Berikutnya pertanyaannya adalah, ketika ada massa di paru, itu apakah betul-betul kanker paru atau jangan-jangan kanker yang lain pindah ke paru? Nah, coba tanya ini berikut. Jadi di sini sekarang ada ada massa. Ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Inilah contoh-contoh kanker yang lain yang hobinya pindah ke paru. Contohnya apa? Kolorektal, gastrik, pankreatik. Biasanya yang umum itu kolorektal sama breast yang kita cukup khawatir karena dia banyak kasusnya gitu ya yang pindah. Nah, berarti kan kita harus bedain nih. Cara bedanya gimana? Lanjut. Ini ada satu penelitian, dia melihat 17.000 tumor. Diana kalau lihat sediaan berapa sehari? Bisa sanggup nggak ngelihat 17.000? Sanggup. Ya, Dr. Diana ini patolog, kerjaannya ngeliatin gitu kan, ganas apa enggak gitu ya. 17.000 dok, oke? Nah, dari 17.000 itu mereka cek TTF1 dari berbagai macam kanker dan sensitivitasnya 94%, spesifitas 86%. Sensitivitas itu apa? Kalau sensitivitas itu lebih ke screening mana yang sakit, kalau spesifik itu mau menyingkirkan mana yang sehat gitu. Berarti maksudnya sensitivitas ini adalah apa? Kalau kita standarnya nih 100 orang ini kan udah kita udah tahu kanker paru. Maksudnya dari Dr. Diana dia udah establish lah. Ini nggak mungkin kanker yang lain, udah kanker paru gitu ya. Nah, TTF1 itu dia tidak mencapai 100% positif. Padahal ini sudah establish kanker paru. Berarti yang positif berapa? 94. Ya, ini kan ya. Oke. Nah, tapi kalau spesifisitas, nah ini yang jadi menarik nih. Dia spesifisitasnya itu 86%. Artinya bisa jadi ini ada 100 bukan kanker paru, tapi mungkin nanti sekitar 14% itu positif. Gitu. Ya, sebenarnya mungkin karena tiroid. Jadi ini harus keep in mind angka ini. Kalau misalnya kita bicara ekspresi gen TTF1 ya dari jaringan kanker, itu bisa diperiksa dengan teknik molekuler yang mana? Nanti kembali ke Menti. Coba teman-teman masuk ke Menti lagi, dan dilihat kira-kira pakai teknik yang mana. Oke? Apakah pakai reverse transcript PCR, real time PCR, ELISA, immunohistochemistry, targeted germline gene panel, next gen sequencing, atau RNA-seq. Teman-teman bisa pilih lebih dari satu sih. Kalau ekspresi gen itu berarti di level DNA, RNA, atau protein. Ekspresi gen berarti di level RNA atau protein. Oke, nah kalau misalnya kita lihat ini ada yang milih panel DNA. Berarti kalau germline DNA itu tidak bisa dipakai untuk melihat ekspresi, gitu ya. Kalau ekspresi kita harus melihat yang mana ini lainnya oke, ya, kecuali ini, ya. Karena pertanyaannya adalah ekspresi gen. Cuma satu hal yang mungkin tantangan. Memang betul mayoritas kalau kita bicara dalam konteks dari hasil biopsi kita mau ngelihat menegakkan diagnosis tadi ya. Ini kankernya dari mana nih? Dari paru apa dari yang lain gitu ya. Nah, nanti kita harus ngelihatnya biasanya immunohistochemistry karena itu lebih murah. Kalau ELISA itu secara prinsip memang bisa mendeteksi protein, ya kan? Cuma masalahnya apa? ELISA itu untuk mendeteksi sesuatu yang cair. Dari plasma gitu kan, ya. Nah, itu baru bisa. Oke, baik. TTF1 atau nama lainnya NKX2, dia bisa dilihat dari RNA-nya. Oke, RNA-nya tinggi, mohon maaf ini nggak gitu kelihatan, tapi di lung dan juga tiroid. Lanjut. Walaupun tadi tingkat sensitivitasnya sangat tinggi, 94%, tapi ternyata spesifisitasnya juga relatif tinggi juga, tapi nggak setinggi yang sensitivitasnya. Oke, berarti masih bisa dia dimungkinkan seperti di sini, ditemukan pada adenokarsinoma kolon. Oke, jadi ingat kanker kolon itu bisa pindah ke paru. Oke, nggak banyak sih, dia kontribusi sekitar 2%. Jadi 2 dari 100 kanker kolon itu juga mengekspresikan TTF1, kuat banget seperti ini. Cuma sekitar 2%. Tapi teman-teman harus ingat, kalau kita bicara pasien, dia bukan statistik.
Karena kita nggak bisa mengatakan kamu sekitar 2% gitu ya. Jadi kamu harus 100% apa tidak gitu ya. Adalah guideline di mana pemeriksaan patologi itu wajibnya ya, itu pemeriksaan TTF1 IHC staining. Oke. Ini wajib diperiksa. Nah, secara prinsipnya memang TTF1 positif kanker paru primer, tapi kalau TTF1-nya negatif bukan kanker paru primer. Ini adalah namanya juga pegangan utamanya. Tapi nanti kalau misalnya lihat ke kasus per kasus bisa jadi agak berbeda. Nah, ini ada satu skenario gitu ya. Seorang patolog memeriksa sampel biopsi paru pada pasien memiliki riwayat nodul tiroid. Dia punya riwayat nodul tiroid. Hasil pewarnaan tunggal imunohistochemia menunjukkan bahwa sel tumor positifnya kuat terhadap tiroid, nah ini terhadap TTF1. Klinisi, dokter yang akan merawat cenderung menyimpulkan ini adalah adenokarsinoma paru primer dan merencanakan regimen terapi paru. Oke, nah pertanyaannya, dengan riwayat seperti tadi itu, TTF1-nya positif, ini yang mana? Apakah yang A, B, C, atau D? Jadi kalau yang A, oh ini udah 100% mutlak gitu kan. Kalau yang B, ini memiliki sensitivitas tinggi, tapi spesifitasnya hanya 86%. Nah, mungkin perlu dengan napsin A. Kalau C, pemeriksaan ini tidak valid, makanya perlu sampai NGS. Kalau D, itu perlu dilakukan pemeriksaan PCR untuk mendeteksi fusi red guna membedakan asal paru dan tirus secara definitif. Kira-kira yang mana? B. Kenapa kok B, Dok? Itunya mana tadi? Oh ya. Nah, apa, Dok? Karena TTF1 juga positif pada CA tiroid. Biasanya kita tambahkan napsin A sama tiroglobulin. Karena alasannya? Karena kalau tiroglobulin dia lebih Seandainya nih, Dok, seandainya dia tidak punya riwayat nodul tiroid, diperiksa nggak napsinnya? Kalau di rumah sakit saya selalu diperiksa, Pak. Nggak usah diperiksa, oke. Wajib. Kalau tadi guideline-nya mengatakan nggak sebutin napsin kan? Di guideline tadi, Enggak. ESMO cuma sebutkan apa? TTF1 sama P40. sampai 40. Tapi P40 kan buat squamous. Betul, untuk squamous. Jadi teman-teman nih saya mau menyampaikan kerumitan kadang-kadang. Ada yang namanya guideline, ya. Guideline mengatakan periksa minimalnya harus TTF1. Tapi dengan kondisi seperti gini, ya, apalagi pasien ini punya riwayat nodul tiroid, itu menguatkan kembali kayaknya nggak cukup nih. Hanya periksa dari TTF1-nya aja. Kecuali kalau rumah sakitnya punya standar berbeda, lebih tinggi malah dari guideline. Guideline mengatakan cuma satu kan? Iya. Tapi kalau di rumah sakitnya Dr. Diana malah harus periksa dua-duanya ya? Udah standar? Semua sih Pak, CK7, CK20, Oke. TTF1 napsin A, biar nggak miss aja per pasien. Oke. Ya ini jadi ada yang namanya standar diagnosis. Ya, jadi pemeriksaannya bisa jadi bukan cuma satu. Oke, lanjut, makasih. Nah ini, makanya kalau ini dikombinasikan, ya spesifisitasnya yang tinggi hampir 100%. Ya, tapi kalau misalnya dia cuma TTF1 positif tok, dia sekitar 86%. Oke ya? Oke, lanjut dong. Nah, sekarang ini dilema klinis. Coba mungkin kalau ada respon di sebelah sini mungkin ya. Seorang pasien dengan riwayat merokok berat memiliki massa di organ hati, hasil IHC menunjukkan adenokarsinoma dengan profil TTF1-nya positif kuat. Oke. Napsin A-nya negatif. Oke. Secara klinis ada kecurigaan massa pada saluran cerna. Apa solusi diagnostik untuk memastikan asal tumor ini? Yang pertama, tes mutasi EGFR. Jadi mutasi EGFR ini memang umum pada kanker paru. Biasanya kita lakukan. Oke, apakah yang A? Ya, jadi massa hatinya kita ambil, kita cek ini. Yang B, kita diagnosa CAP karena TTF1 dan napsin tidak sinkron. Yang C, periksa SAT B2 dan CDX2 karena TTF1 bisa terekspresi pada adenokarsinoma gastrointestinal. Atau yang D, karena sensitivitas TTF1 terhadap kanker paru adalah 90%, maka massa adalah tumor paru yang metastasis ke hati. Kira-kira yang mana? C. Coba yang lain lo, yang sebelah sini gimana? Oke, kita bisa menyingkirkan, walaupun kita nggak tahu detailnya ya, tapi kira-kira yang mana? C. Yakin yang C, ini apa ini? SAT B2, CDX2 gitu misalnya gitu kan? Yakin banget.
Ya ini kelas kalau ada patologi seperti ini. Gitu. Oke, jadi yang mana? C. C. Oke, coba kita lihat. Yang namanya SAT-B2 itu memang terekspresikan di kanker kolorektal. Ya, jadi kalau kembali lagi yang sebelumnya tadi. Ya, jadi ini hasil IHC itu kan TTF1-nya positif. Kan kita arahnya kan kanker paru, ya kan? Tapi napsinnya itu negatif. Karena kan kita mau mengatakan paru ini jadi agak ragu gitu kan. Nah, berarti kita lihat kira-kira ada nggak yang bisa mendekati jangan-jangan emang dari saluran cerna atau dari hati atau dari tempat lain, kolorektal misalnya gitu kan. Nah, makanya di sini memang perlu nih SAT-B2 sama CDX2. Salah satu aja sih sebetulnya. Kenapa ini jadi menarik? Karena yang berikutnya dari database memang SAT-B2 itu penting pada kanker kolorektal, dan yang berikutnya sebetulnya ada juga yang tadi masih ingat kan TTF1 bisa muncul di kanker kolorektal walaupun berapa tadi? Cuma sekitar 2%. Ya. Jadi artinya apa? Treatmentnya bukan ke kanker kolorektal tetapi bukan terapi ke kanker paru, tapi kanker kolorektal. Karena beda banget, ya terapinya itu beda sekali. Oke, makanya itu penting itu bedain. Ini aslinya kanker paru atau aslinya dari kanker kolorektal. Oke. Nah sekarang gimana immunohistochemistry itu konsepnya gimana? Lanjut. Oke, jadi kalau kita bicara immunohistokimia, ini mungkin yang teman-teman juga perlu pahami ya. Ini adalah bagian dari tes molekuler. Oke, tes molekuler. Nah kalau bicara tes molekuler, oke lanjut. Itu kita harus tahu bedanya. Kalau yang immunohistokimia difokus pada protein dan kita bisa tahu lokasinya. Apakah itu di sitoplasma atau dia di inti. Ya. Tapi kalau immunohistokimia tidak bisa mendeteksi di level ekspresi gen DNA atau RNA. Dan ini pun PCR ini NGS tidak bisa tahu protein. Dia hanya fokus ke ekspresi RNA maksimal. DNA dia hanya bisa melihat level variasi genetiknya apa. Ya, jadi nanti kita harus keep that in mind. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau dari tekniknya yang teman-teman nanti masuk ke laboratorium, itu harus ada yang namanya antibodi primernya dulu. Ya, misalnya TTF1 tadi ya. Berarti ini antibodi terhadap TTF1 harus ada. Lalu, kalau cuma antibodi ini kan nggak kelihatan nih. Kita benar tahu nih ada reaksi positif. Tadi kan gambarnya kan ada coklat-coklat tadi kan. Nah, berarti kita harus kasih secondary antibody. Jadi antibody sekunder. Jadi antibody yang mengenali yang primer. Oke? Nah, jadi kasih antibody yang secondary lalu diwarnai. Coba kita lihat diagram yang berikutnya. Yes, seperti ELISA. Cuma bedanya kalau ELISA nanti kan analitnya itu kan dari cairan. Yes. Kalau ini ini dari jaringan tisu gitu ya. Oke. Jadi poin bagus tuh ya. Mirip banget seperti ELISA memang. Nah, cuma nanti yang menarik adalah yang secondary ini ditambahkan apa yang disebut dengan enzim. Ya, aminoperoksidase. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita kasih substrat, dia bisa mengeluarkan produk coklat. Gitu. Oke. Nah, cuma harus diingat, jaringan itu dia juga punya endogenous reaksi enzim. Yang kalaupun ini nggak ada nih, tapi kita kasih substrat, ini juga bisa jadi coklat. Karena tubuh kita itu juga punya enzim ini. Enzim ini. Host reduced peroxidase. Jadi kayak endogenousnya gitu loh. Tapi emang nggak sebagus, seefektif yang ini enzim benerannya gitu ya. Jadi makanya ada beberapa hal yang kita harus keep in mind. Oke, lanjut. Nah, jadi mungkin kalau immunofluorescence cuma bedanya apa? Ininya berpendar, ini lebih cantik sih sebetulnya ya. Kalau ini kan coklat. Ini bisa pakai mikroskop yang cahaya. Ya, teman-teman nanti kalau bisa lihat pakai mikroskop cahaya, kalau ini pakai mikroskop yang bedanya cuma di sini sih, secondary antibody-nya ini. Ya. Ya, pewarnaannya aja. Oke? Oke. Nah, jadi bagaimana kendali mutu tesnya immunohistokimia? Coba kita lihat. Kalau yang DNA kontrol positif, kontrol negatif, no template control. Oke? Kalau yang immunohistochemistry ada namanya kontrol positif, negatif, no primary antibody. Di sini ada yang nggak jelas nggak? Maksudnya apa ini? No primary antibody. Nggak dikasih. Kenapa harus ada
tiga ini. Jadi kalau kita mau punya antibodi baru, namanya nih klaimnya dari vendor artinya TTF1. Berarti jaringan positifnya, kontrol positifnya kita ambil dari mana? Masih ingat nggak tadi jaringan yang banyak TTF1? Iya, paru tiroid tadi. Iya, oke. Berarti kontrol positifnya adalah bisa di tiroid atau dari paru. Oke. Negatif kontrolnya berarti menggunakan hepar, apalagi? Jangan diborong dong. Kalau kontrol negatif, ya bisa lanjut nextnya. Nah, berarti kita pastikan ini kan yang targetnya positif nih. Nah, berarti yang kontrol negatifnya juga harus tetap bersih. Apa tadi yang ketiga? Nah, itu artinya apa itu? Coba next slide. Oke. No antibody. Kenapa itu? Jadi kita kasih yang sekunder dikasih, tapi kita nggak kasih yang primernya. Harusnya dia bersih kan? Iya. Nah, tapi kalau ternyata hasilnya positif, apa yang terjadi? Apa tuh? Mungkin nggak positif terjadi? Positif palsu. Nah, kira-kira kenapa mekanismenya? Kalau seandainya hasilnya positif, ini sepertinya nggak kita kasih antibodi yang primer, tapi kok positif? Ini yang dikhawatirkan ketika kita nggak optimalisasi. Karena antibodi itu, kalau kita kasih banyak banget, dia nempelnya gimana? Sembarangan kan? Iya. Jadi bukan karena dia mengenali target, tapi karena dia banyak banget, jumlahnya banyak banget, dia akan nempel. Dan karena dia bawa DAB, ya, dia bawa HRP, dia pasti akan bereaksi, gitu, ya kan? Jadi artinya apa? Ini berarti untuk memastikan settingan kita, settingan dari imunohistokimia kita itu sudah optimal. Karena apa? Karena kalau kita nggak kasih primary antibody, ini udah coklat, berarti kan ininya mungkin kebanyakan. Atau mungkin juga apa? Ini di sini kan ada jaringan nih, dia ada endogenous HRP tadi itu. Pak, kalau ada antibody tapi itu dia belum IVD RUO, nah kita pengen pakai di lab kita, itu caranya gimana ya Pak? Harus nerangin dulu nih. Teman-teman tahu nggak tadi IVD apa, RUO apa? RUO bedanya apa tuh dok? In vitro diagnostik berarti dipakai buat klinisi. Kalau RUO hanya di sebatas penelitian saja, nggak bisa dipakai buat mendiagnosis. Oke. Barangnya sama nggak? Barangnya sama. Nah, kenapa? Harganya beda nggak? Harganya beda. Nah, kenapa kok bisa beda? Karena ada sertifikasinya. Kenapa ada sertifikasi jadi mahal? Karena satu dipercaya, satu belum dipercaya. Aha, kenapa kok bisa dipercaya? Karena dia udah ditesin dulu ke lembaga yang tersertifikasi. Yes, karena dia perlu ongkos. Itu perlu ongkos nggak? Iya, perlu. Perlu. Jadi, kalau kita beli yang IVD, itu sebenarnya kita beli jaminan. Jadi yang jualan itu ketika dia bilang IVD nih gitu ya, itu berarti artinya dia menjamin kalau Anda ikuti protokol saya jamin itu spesifik dan sensitif sesuai yang tertulis. Oke? Jadi dia perlu balikin ongkos. Kan itu kan dia harus bayar segala macam kan? Banyak aktivitas validasi kan? Nah, tapi kalau RUO, kenapa lebih murah? Karena dia cuma bikin antibodinya doang. Terserah lu. Gimana validasinya? Bebannya di siapa? Bebannya di kepala laboratorium. Kalau ada tuntutan, misalnya nih, sampel yang sama dikirim katakan ke Singapura. Singapura bilang nggak mungkin ini positif. Hasilnya beda ya? Beda. Maka si kepala lab ini harus pasang badan. Dia harus berani mempertanggungjawabkan. Nah, yang kedua cara validasinya adalah ikut proficiency test. Coba cari apakah misalnya nih di EMQN, apa CAP, College of American Pathologists, UKNECAS, mereka menyediakan nggak tes proficiency untuk LIN 21? Kalau ada, nggak apa-apa pakai RUO, kita ikutan ujian, jadi itu ada namanya ujian. Terus Pak, terus habis itu? Nanti kalau udah kan kita mengerjakan tuh, kirim balik ke sana, nanti mereka akan scoring, scoring kita bener apa salah. Kalau ternyata bener 100%, dapat sertifikat kan, flexing. Oh, lab saya sudah dapat ujiannya bagus. Itu boleh. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.